Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berpantun untuk memperkenalkan diri saya. Jalan-jalan ke Sambar Petir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Al-Fatir. Pak Bambang beli maca. Saya dari UPPJJ Yogyakarta. Jalan ke masjid bertemu Pak Tony. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. NIM saya yaitu 0583011465. Saya di sini untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking, yaitu tugas berpidato, yang berjudul Membangun Masa Depan Menjadi Guru SD yang Menginspirasi di Era Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hana Nur Hakiki selaku tutor di kelas ini, rekan-rekan sejawat guru yang saya cintai, orang tua murid yang saya muliakan, serta tidak lupa kepada para mahasiswa calon arsitek peradaban bangsa yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kenikmatan serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengerjakan tugas 3 ini dengan keadaan sehat walafiat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa hampir semua orang sukses di dunia ini ketika mereka ditanya tentang kesuksesannya, mereka jarang sekali menjawab profesor di universitasnya. Alih-alih mereka menjawab guru kelas 1 atau kelas 2 SD-nya. Mengapa? Karena di tangan kita lah kita memasukkan angka yang berantakan menjadi sebuah kalimat yang indah, seperti cita-cita, ayah, ibu, dan lain sebagainya. Di tangan kitalah rasa ingin tahu mereka kita ajarkan. Di sini saya akan membahas beberapa poin penting mengenai membangun masa depan menjadi guru SD yang menginspirasi di era digital. Bagian yang pertama adalah fondasi yang tak terlihat. Masa-masa sekolah dasar adalah masa-masa golden age kedua bagi anak. Data dari Visible Learning oleh John Hattie mengingatkan bahwa hubungan antara guru dan murid adalah faktor kunci keberhasilan akademik. Di umur 7 hingga 12 tahunlah kita bukan hanya memasukkan angka, memasukkan huruf, melainkan kita juga sedang membangun harga diri mereka atau yang disebut self-esteem. Murid SD itu jujur sekali. Ketika mereka mengatakan kita ganteng atau cantik, itu memang jujur dari hati. Tapi jika mereka mengatakan, Pak, sekarang kok kurusan? Bu, sekarang kok tambah gendut? Itu juga kejujuran yang pahit. Tapi disitulah ikatan kita terjadi. Ketika mereka mencintai kita, mereka juga akan mencintai ilmu yang kita ajarkan. Tapi jujur saja, menjadi guru SD adalah tugas yang ajaib. Bayangkan saja, kita pagi-pagi sudah berangkat mengajar. Siang sedikit menjadi hakim karena ada yang pensilnya hilang. Sore sedikit kita menjadi psikolog karena ada yang menangis ingin pulang. Dan bahkan terkadang kita menjadi detektif karena kita mencari siapa yang menempelkan permen karet di kursi kita. Bagian yang kedua yaitu tantangan digitalisasi dan adaptasi. Kita hidup di era di mana anak-anak zaman sekarang sudah mengenal apa yang namanya gadget. Jika mereka belum bisa jalan, minimal sudah bisa skip iklan YouTube. Kita tidak boleh kalah dengan hal itu. Bayangkan jika mereka sudah tahu apa itu artificial intelligence, sedang kita masih mengotak-atik tombol unmute saat rapat daring. Justru kita malu. Kita tidak boleh menjadi guru papan tulis dan kapur saja. Yang ketiga yaitu sinergi orang tua. Kita tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari para orang tua murid. Pendidikan diibaratkan sebagai meja berkaki 4, yaitu guru, murid, sekolah, dan orang tua murid. Jika salah satu kaki patah, kita tidak akan bisa tegak. Disitulah peran orang tua murid berjalan. Rekan-rekan seperjuangan, menjadi guru adalah profesi yang
memanen hasilnya di masa depan. Mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya di esok hari, tapi 20 tahun kemudian ketika ada dokter yang berhasil mengoperasi pasiennya atau insinyur yang berhasil membangun jembatan megah, disitulah ada jejak kesabaran kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bangun semangat baru, kita harus menjadi guru yang gemar mendengar. Dan terakhir, mari kita pulang setidaknya sampai liburan semester tiba. Itu saja dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.